Oke, selamat pagi netizen, teman-teman semua yang ada di friendlist saya ataupun nggak ada, nggak masalah. Sesuai perjanji saya sama temen yang dari Bandung dan dia juga rekan bisnis saya. Hari ini kita bahas UMKM. Biasanya apa ya, pertanyaan-pertanyaan UMKM nih. UMKM itu apa yang mau dibahas? Ini pertanyaan sih dari Om Sony Aus Coffee Bandung. Dia mitra saya yang kita set upin usaha kuliner kelasnya UMKM ya, usaha menengah menengah kecil mikro kalau nggak salah. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. UMKM, pembahasan hari ini UMKM itu standarnya biasanya yang menjadi pertanyaan mereka nih ya, UMKM itu mereka mau start the business tapi mereka bingung bisnis seperti apa yang mau dijual, modalnya berapa. Halo Om Sony, ini saya sesuai dengan permintaan kita lanjut lagi, modalnya berapa, terus intinya sih kalau UMKM ini apa yang dijual dan bagaimana jualannya, intinya begitu. UMKM juga ada banyak tipe ya, ada banyak klasifikasi. Kadang-kadang juga UMKM tuh bisa besar, yang produksi rumahan lah, terutama UMKM identiknya dengan produksi rumahan. Beberapa tahun yang lalu tuh juga saya pernah bikin jadi narasumber lah ya, membangun bisnis dari dapur Anda bisa gitu. Ada juga untuk ibu-ibu rumah tangga. Waktu itu saya juga sempat jadi narasumber bagaimana sih memanfaatkan atau mengkomersilkan waktu yang luang dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih biasa sih kalau UMKM yang masuknya. UMKM itu kendalanya itu yang udah saya sebutin di awal, modal intinya sih mereka punya kemauan untuk berjualan tapi mereka bingung mau jualan apa gitu. Dan ketika mereka sudah jualan, yang mereka pikirkan tuh bagaimana cara jualannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan klasik, nggak berat bang, standar bahasannya. Ini sesuai dengan permintaan kawan kita nih yang ada di Bandung, Aus Coffee. Dia udah banyak lah ngalamin berbagai macam juga bisnis dengan, bukan sama saya sebelumnya. Dia sudah tahu saya juga ada usaha. Akhirnya setelah berapa lama sesi konsultasi dengan saya, sharing, dia memutuskan untuk kerjasama dengan saya. Ya sudah, kita set up lah di Bandung yang brandnya Putih, Authentic Home Dish. Sama saya kerjasama dengan saya juga di Aus Coffee. Jadi UMKM bentuknya tapi skalanya, tapi dia profesional dalam artian ada standarnya. Jadi gampang, tinggal jualan aja dia gitu. Halo Om Rahman Syah Naledin ya Om, mohon maaf lahir batin. Jadi UMKM itu ya, intinya mereka cuma punya dua permasalahan. Mereka mau dagang tapi mereka juga bingung nanti bagaimana cara dagangnya. Namanya usaha kecil mikro ya, kayak gitu. Pertanyaan dasarnya kalau UMKM itu gampangnya gini, UMKM itu salah satu, kalau pertanyaan dasar dari para UMKM ini, saya mau jualan Pak, tapi saya bingung mau dagang apa. Biasa, pertanyaan seperti itu sangat-sangat biasa ketemu dengan UMKM atau yang sudah jualan. Biasanya nih ya, pasti sudah jualan tapi saya selalu terkendala dengan harga yang turun naik atau modal yang besar ketika mereka terima order besar. Yaitu pertanyaan-pertanyaan klasik, pertanyaan yang sangat-sangat standar. Mereka alamin itu semua UMKM. Solusinya UMKM itu negara sudah ada sebenarnya. Mereka punya kementerian UMKM kalau nggak salah ya, lupa saya nggak terlalu kesana juga. Ada bagiannya, ada divisinya juga. Mereka ngasih taunya tapi nggak tepat biasanya. Lebih ke arah, kalau negara ini lebih ke arah kayak, udah lu UMKM ini harus punya ini loh, harus punya PIRT lah gitu, harus punya standar produksi seperti apa gitu kan, atau halalnya. Simpelnya UMKM itu, mudahnya ya, UMKM itu ketika dia para UMKM ini ketika dia mau jualan,
Itu paling gampang, udah nggak usah bikin dia makin pusing. Kasih dia produknya, ajarin dia cara jualannya, udah selesai gitu. Bagi margin aja, model MLM aja kalau kamu sama UMKM ini gitu. Dasarnya di sana UMKM, mereka mau jualan tapi mereka bingung cara jualannya atau apa yang mau dijual gitu. Kalau yang sudah jualan, ini ada lagi UMKM yang mereka sudah jualan atau mereka sudah berjalan usahanya, mereka itu akan ngalamin yang namanya mismanagement. Miss itu dalam artian bukan kehilangan, enggak. Mereka masih konvensional. Justru konvensionalnya yang paling baik menurut saya ya. Makanya UMKM itu nggak kena impact besar dalam krisis. Karena manajemennya konven, sangat mudah. Gampangnya nih, saya beli 2.000, saya jual 3.000, selesai. Tidak ada lagi hitung biaya tenaga, listrik. Orang-orang UMKM itu orang-orang simpel gitu. Jadi sebenarnya UMKM itu paling simpel, paling mudah gitu. Pertanyaan klasiknya tadi ya, jual diri ya, yang kemarin saya bahas tuh Bang. Jual barang banyak, tapi yang jual servis nggak ada gitu Bang ya. Nah UMKM ini itu kendala-kendala itu. Kadang-kadang mereka juga ada kendala yang ketika mereka sudah berjalan, ada permintaan dari konsumennya, mereka bisa bikin ini nggak, bisa bikin ini nggak, padahal core-nya si UMKM ini tidak di sana awalnya gitu. Dan itu UMKM pasti alamin itu. Mereka akan ada namanya mereka kalau mau mulai itu mereka akan ada namanya mereka akan ada namanya menentukan awalnya itu bagaimana sih startingnya UMKM. Itu kendalanya. Solusinya ya kalau ketemu teman kita yang mau bergerak usaha atau dia mau jualan juga, mau pokoknya positif berjualan, kita dukung, jangan dipersulit gitu. Itu yang kalau Om Lutfi Arek bilang itu learning by doing, itu benar. Learning jualannya, learning produknya, apa yang dijual, bagaimana teknis jualannya. Doingnya ya sudah, arahkan mereka arahkan caranya, eksekusinya seperti ini loh. Kalau ketemu customer A, eksekusinya seperti ini, customer B, eksekusinya seperti ini gitu. Dan itu banyak sekali. Secara nggak sadar mereka belajar, tapi UMKM ini belajarnya yaitu kalau menurut saya bilang otodidak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau ketemu teman kita yang mau jualan UMKM, bantu, gabung gitu. Jadi jangan dan harus satu visi dan misi. Biasakan terangkan dulu satu visi dan misi. Visi kita yang udah jualan ini gimana gitu. Atau kalau misalkan sama sekali kita semua kita ketemu teman, terus saya nih contoh, saya ketemu teman, saya juga belum jualan, teman saya juga mau jualan, tetap saya akan satukan visi dan misi dulu. Apa niatnya kita berjualan gitu. Karena kita akan start dari UMKM. Kalau bahas UMKM ya, karena startnya juga ada orang yang startnya dari mereka dari PT juga ada, yang skala menengah lah ya, menengah sampai atas ada juga. Itu yang awal. Terus yang kedua, mereka kalau sudah berjalan tuh biasanya ada mismanagement itu bagaimana mereka mengatur antara pembelanjaan, produksi, dan penjualan. Itu UMKM akan mengalami di sana. Ciri-ciri khasnya mereka belanja dadakan, terus ketika mereka ramai order, mereka akan kewalahan. Biasa UMKM akan seperti itu. Terus ketika mereka bahan baku naik, mereka akan, waduh untung saya sedikit. Itu akan dialamin semua dengan UMKM. Solusinya apa di sana? Ya cari yang bisa mentoring UMKM ini. Contoh kayak biar belanja nggak dadakan gimana sih? Karena dasarnya di sana. Ketika you mau, halo pagi Om Eko, dasarnya dari usaha numpang lewat, silakan. Dasarnya dari usaha itu kan bahan baku kita beli, kita proses, kita jual gitu. Sama saya pun toko juga gitu, bahan baku dari pabrik, packagingnya dia misalnya ada yang 10 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kita proses. Saya proses ini bisa aja saya prepack, atau bisa juga nggak saya repack, tapi servisnya si proses terus kita jual, gitu aja. Jadi mismanagement itu solusinya ya cari mentor. Karena DNA-nya, ini ingat lagi ya, DNA bisnis itu nggak sama. Perlu diingat juga, DNA bisnis nggak sama. Dia harus ngikutin DNA pemilik gitu. Jadi pemilik ngelola, manajemen itu kan intinya pengelolaan, memanage, pengaturan.
Jadi nggak bisa sama, setiap bisnis nggak bisa sama. Yang sama itu hitungan pajak, cara ngitung pajak itu tuh sama. Tapi kalau cara ngambil margin, cara kelola, cara belanja atau cara melayani customer itu masing-masing punya ciri khas, punya DNA. Jadi kalau ada orang yang bilang ikut workshop bisnis sama saya, UMKM ini nggak bisa dipukul rata. Bisa dipukul rata kalau orang itu tahu, karena dasarnya semua permasalahan atau kendala-kendala ini sama di UMKM ya. Ketika sudah berjalan pasti tadi mismanagement lah kita. Terus kalau nanti ketika dia mau upscaling, bahasanya ada tuh sempet rame kemarin, upscale bagaimana upscale dari UMKM. Upscale itu dari tangga ke satu ke tangga kedua itu seperti apa, itu biasanya ada nanti UMKM ngalamin hal seperti itu. Contohnya misalkan saat dia mulai usaha, taruhlah saya pernah buka usaha roti bakar gerobakan. Ketika saya mulai, terus ada upscale nih, saya mulai sama 3 bulan, omset berjalan, karyawan sudah ada, tadi saya yang operatingin, akhirnya saya delegasikan ke orang, saya upscale. Upscale itu ciri khasnya adalah you bisa delegasiin ke orang, ciri khas. Jadi kalau di bisnis workshop itu, kalau kata orang banyak bilang, para motivator itu auto remote, upscale bisnis, terus upsellingnya seperti apa. Ya UMKM bisa seperti itu, cuma ya harus itu tadi, karena basicnya dia jalan dari kemampuan diri sendiri. Yang selama ini saya lihat mereka nggak punya mentor ya, selama ini kalau kata podcast yang di YouTube sih, kata Deddy Corbuzier itu, teknologi kita terlalu cepat dengan dengan standar Indonesia ini, kita terlalu cepat. Jadi akhirnya banyak yang miss antara teknologi dengan knowledge dengan si personnya gitu. Jadi banyak nih yang dialamin sama UMKM. Jadi kalau mau, saya kan bahas ini, kalau ada pertanyaan tanya aja sambil live, nggak apa-apa. Agak lama juga nggak masalah, gitu ya. Jadi itu tadi, di awal ada yang ketika UMKM ini mereka mau mulai, mereka bingung mau bikin apa, mau dagang apa. Solusinya itu tadi, ya harus arahin, eksekusi. Jangan sampai dia salah jalan atau kena hype. Karena di Indonesia ini paling gampang jual opini, gitu. Menurut pandangan saya pribadi, jual opini, jual hoax itu paling gampang di Indonesia. Terus kalau yang sudah berjalan UMKM-nya, ketemu yang sudah berjalan, gimana caranya? Ya tadi, mereka kuncinya ada biasanya di mismanagement. Ketika mereka berjalan bisnisnya, ada barang yang saat ini harus naik, bagaimana? Ada juga yang mereka, barang ini nggak ada, bagaimana penggantinya seperti apa? Mereka nggak kuasain hal itu. Jadi kalau sudah berjalan bisa mismanagement. Terus ada juga yang upscaling, upgradingnya itu nanti upscalingnya dia, halo yang dari Papua, Mbak Titi, upscaling ini yang jadi kendala, mereka nggak bisa delegasiin. Kayak ada lah ya beberapa UMKM atau bahkan legend UMKM, ketika pemiliknya nggak ada atau dia regenerasi belum tentu delegasi ya, regenerasi akhirnya malah ambruk usahanya banyak gitu. Memang itu juga waktu saya sering ketemu sama teman-teman di UMKM, ya mereka ada kendala di sana gitu. Solusi-solusi di UMKM ini ada, pasti ada. Cuma kadang-kadang gini, UMKM ini kan point of view-nya atau cara mereka menilainya itu beda. Mereka lebih kayak apa ya, kalau saya bilang itu kayak mengidolakan entah itu merek, entah itu orang, nanti dia terlalu mengidolakan tuh gitu. Jadi kayak fanatiknya buta, padahal nggak boleh gitu. Dalam artian tidak tepat ketika buta, karena fanatik buta dalam keilmuan itu jangan, tapi fanatiklah terhadap ilmunya, bukan orangnya gitu loh. Jadi lintas ilmu itu perlu juga. UMKM itu harus terbuka, point of view-nya harus dibuka, point of view-nya. Jadi jangan karena gua kecil usahanya terus
gue malu nih ketemu orang yang bisa bantu gue, nanti bayarnya mahal atau apa. Buang jauh-jauh pikiran itu. eh, apa nggak usah lagi ribet-ribet izin UMKM, ya tinggal ke Pemkot aja sih om, kayak gitu. Ya, paling gampang sih ke kelurahan lah, tinggal bikin ini SKU, surat keterangan usaha, udah UMKM jadinya, nggak usah pusing. Di Indonesia ini paling gampang untuk perizinan ya, di Indonesia. Jalan dulu tuh untuk UMKM, jalan dulu, sambil berjalan kebutuhannya apa, kayak misalkan oh saya butuh perizinan surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha itu biasanya untuk minjem ke bank, bikin surat keterangan usaha, ke kelurahan ada gitu. Terus kalau halal, ya kalau selama masih pakai barang-barang halal buat apa gitu, kecuali ya bisa nempel logo halal. Dokumen apa, SKU kan tinggal bawa KTP sama kakak, KTP kakak, udah. Nanti di kelurahan kalau saya di kelurahan diterangin nanti sama dia, nanti keluar izinnya SKU, surat keterangan usaha. Itu siup kecil kok sekarang fungsinya gitu ya. Back lagi ke urus halal, ya udah, halal tinggal di telepon aja sih om orangnya, telepon nanti tinggal di spesimen aja, nanti dia cek lokasi, beres. Tinggal saya telepon orangnya, ada kok di Jakarta Utara ya, MUI Jakarta Utara. Saya sih waktu di Depok aja saya pernah punya kafe kan, saya waktu ngurusin, gak usah kafe lah ya, kita bilang warkop UMKM kelasnya, kafe terlalu tinggi kayaknya, kios kecil. Saya pernah punya usaha warkop, kios kecil. Saya mau ngurusin halal nih, halal. Ketika saya sampai MUI, ditolak ini, ngapain diurusin, bapak pakai ada barang yang haram nggak, bahan bakunya. Nanti kan dia ngeliat menu kita apa nih. Ketika di menu nanti ada resep apa, dia bahan baku yang kita gunakan apa, nggak ada yang haram ya sudah, nggak usah diurus, nggak apa-apa. Kecuali perizinan paperwork, itu disebutnya paperwork, seperti itu digunakan untuk kredibilitas. Ketika kita ada mitra, ada menawarkan brand kita ke orang lain, baru itu perlu. Kalau nggak usah, ngapain, nggak usah bikin ribet gitu. Berapa apa ya om, nanti di sana ada keterangannya berapanya. Kalau saya sih biasanya udah kasih aja mereka, ada orang saya ngurusin bagian legal, kasih udah selesai, nggak usah kita pusing-pusing. Yang kita bener kok, kecuali kita mau bohong baru kita pusing gitu ya. Jadi UMKM nih paperworknya, nah ini ada bagus nih om Lutfi. Paperwork di UMKM apa sih? Kredibilitas, biar nggak capek ditanyain ya om, halal apa enggak gitu kan. Nggak usah dipikirin sih sebenarnya kalau saya nggak usah dipikirin, karena jelas sekali apa yang kita pakai, kasihnya berapa. Ada orang saya udah japri aja nanti WhatsApp, gampang lah kayak gitu. Jangan kayak orang dulu om gitu ya. Nah, jadi paperwork dalam UMKM ini, paperwork paling dasar itu ya udah, pribadinya harus punya NPWP gratis sekarang dan dipermudah. Jangan takut dengan birokrasi. WA butuh, iya ntar ya, paling kita WA ceng-cengan om, gampang lah. Paperwork dalam UMKM itu SKU itu ya surat keterangan usaha. Bikinnya di mana? Di kelurahan. Di era pemerintahan sekarang itu sangat mudah perizinan ya. Kalau tertib pun kita sangat mudah, nggak pusing lagi ngurusin perizinan, itu nggak pusing lagi yang kayak gitu-gitu. Cahayanya kurang bagus. Jadi paperwork di UMKM kalau mau mulai, saya pengen ini om, pengen lebih tertib urusan paperwork, oh boleh. Paling utama ya ketika you mau buka UMKM ini, back ke pemiliknya, you punya nama lah, you punya nama UMKM-nya apa, yang mau dibuat namanya apa. Kalau menurut Lutfi kan ayam garasi nih, aman, tinggal bikin ayam garasi, SKU-nya bikin ke kelurahan, nanti diminta data sama dia, KTP, NPWP, udah selesai sih, itu aja. Jadi sudah punya dasarnya SKU gitu. SKU ada persyaratannya, biasanya udah buka berapa bulan atau apalah gitu, lupa saya sudah lama banget itu ngurus SKU itu. Itu nanti fungsinya untuk apa SKU ya fungsinya untuk ya minjem duit ke bank biasanya. Jadi ada kredibilitas, jelas
you secara mikro sudah diperhatikan, sudah disaksikan oleh negara, you sudah buka usaha, makanya ada SKU-nya gitu. Terus kalau paperwork yang lain, apa nih yang lainnya, kayak misalkan halal, ya kan? Kalau produk olahan kuliner halal nih, seperti apa sih halal? Ya halal selama bahan yang dipakai halal ya sudah. Karena kan nanti ke MUI itu, biasanya di MUI kalau saya. Ada juga orang yang bilang mau ngurus POM-nya gimana nih, BPOM-nya, terus PIRT-nya gimana nih. PIRT itu produksi industri rumah tangga, PIRT. Itu nanti dikasih jalur kok. Kita sering-sering aja mampir ke Pemkot setempat, tempat kita buka, atau apa, ke tempat kita buka, mampir aja. Nggak ada yang menakutkan bro, di apa, nggak ada yang menakutkan di Pemda. Nggak ada yang wah nanti pungli, buang jauh-jauh tuh pungli. Nggak ada pungli, beneran. Dipersulit kemungkinan sih, kalau saya pribadi nggak dipersulit ya. Memang jalurnya seperti itu, jalan aja. Kita mau sesuai aja, ada kok kan di setiap Pemkot itu ada tentang UMKM, karena memang udah ada kementeriannya juga gitu. Datang aja, datang, nggak usah takut. Ntar saya diminta, nggak ada yang mintain duit, beneran nggak ada yang mintain duit. Saya nggak bela siapa-siapa, ini yang saya alamin ya. Bahkan saya sampai bazar di kantor pajak, bayangin. Saya ikut UMKM di kota Depok, tempat saya jualan, tempat saya tinggal juga. Saya ikut bazar di KPP, kantor pajak Pratama. Saya ikut bazar, saya ada nanti masuk ke Telkom rumah. Banyak kok, ada BUMN juga yang memfasilitasi itu. Mereka punya CSR, dan ada CSR untuk membina UMKM dari Pemkot juga. Cuma kebanyakan nggak jalan, kan itu tadi. Mereka nggak paham UMKM ini secara global mereka cuma butuh bagaimana meningkatkan omset secara global. Rata-rata nih seperti itu. Mereka ikut bazar, ikut mereka jualan online. Mereka hard worker banget, dan mereka sangat ambisius untuk scale up. Tapi itu tadi, kita bahasan UMKM ini buat teman-teman atau kawan-kawan, teman-teman Facebook atau yang nonton ya. UMKM ini bukan lagi kita bicara gue usaha mikro, gue malu nih. Buang jauh-jauh bro. Pengusaha itu buat apa malu? Lu tanamin dalam diri lu, pengusaha itu lu nggak maling, lu nggak bohongin orang, lu nggak nyakitin orang, lu malah berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen, walaupun konsumen itu nggak lu kenal gitu. Ya nggak masalah Bang Lutfi nggak ikut bazar, kan ente udah terkenal Bang, ngapain lu bazar, omset aja 2 miliaran gitu kan Bang. Ampun Bang, ampun gitu. Jadi ya buat UMKM yang harus perhatikan itu paling utama adalah point of view atau kesiapan mental juga. Mau start, tinggal start, nggak usah lagi pusing mikirin gue mau dagang apa, gue mau jualan apa, laku apa enggak. Itu klasik, pertanyaan yang sangat klasik. Sekarang itu sudah dipermudah oleh teknologi. Ada marketplace, ada Facebook, ada ojek online yang mereka ngumpulin pedagang-pedagang, ada GrabFood, GoFood semua ya kan, ngumpulin para pedagang-pedagang UMKM. Sekarang tuh udah mudah banget. Zaman gue dulu, kita pakai milis dagang, iya kan? Zaman gue milis Yahoo dulu, gue pakai Blogspot, gue pakai Multiply. Itu wah susah. Zaman-zaman Kaskus dulu ya kan. Pertama kali window shopping tuh kan dimotorin sama Kaskus dulu. Gue inget banget, gue dulu dagang pertama, gue dagang jam bro, jam, sepatu, parfum, zaman gue masih di hotel tuh. Karena emang anak-anak hotel kebutuhannya itu gitu. Kalau sekarang udah sangat mudah. Bahkan kalau lu udah bisa baca algoritmanya nih, permainan di digital ini ya, era digital, gampang banget itu. Tapi ya tetap you belajar step by step. Jadi ini juga mengingatkan pada apa yang saya alamin dulu. Saya nggak ngerasa lebih hebat dari teman-teman semua yang nyaksin live saya. Ini cuma obrolan santai, sharing. Karena prinsip saya sekarang ini, kalau nggak bermanfaat ngapain juga saya live begini. Main-main nggak pernah, cuma saya ngikutin jejak Om Lutfi. Gue mau live, kalau ada manfaatnya pasti gue live gitu. Ya kalau nggak ada, mendingan gue bikin kopi literan kayak apa kayak ya kan, atau gue ngurusin toko, ketemu customer gitu. Jadi sekarang udah gampang nih semuanya. Ada komunitas online apa. Dan ingat, ambisius dengan oportunis beda.
Jangan pernah menjadi oportunis. Jadi ambisius person aja. Oportunis nanti lo bisa mendekati hal-hal yang berbahaya, jadi menghalalkan segala cara. Oportunis jangan. Ambisius aja, ambisius, dan harus dibarengin sama bersyukur. Apa yang lo dapat hari ini adalah adalah yang Tuhan berikan yang terbaik buat kita nih umatnya. Jadi jangan sampai bisnis itu membuat kita makin buruk dari sebelumnya ya. Sebelumnya kita dapat 10.000, kita nyaman. Kekurangan ini memang akan ada beban secara finansial setiap harinya, atau setiap era ada kekurangan, pasti, ya kan? Pasti kok kayak gitu. Oportunis lebih enak, nggak masalah buat lu bang. Lu mau optimis, bukannya oportunis, ya kan? Lu optimis, oportunis beda, nggak kayak gitu, nggak kayak lu bang. Lu optimis, lu orang optimis, lu ambisius, dan lu passionnya tinggi, keren. Salut sama lu bang, gue belajar sama lu, ya kan? Jadi buat temen-temen yang mulai, udah nggak usah pusing lagi dagang apa ya, laku apa enggak ya, nggak usah lu pikirin yang kayak gitu. Ntar kalau gue udah nyetok nggak laku gimana, nggak usah lu pikirin. Kenapa? Ya itu lu mulai awalnya dari oportunis. Kurang ajar lu bang. Wah sialan, mau udah tua bang, mata gue udah ini mata gue udah rada-rada ini nih, nggak jelas, lihat kecil-kecil tulisannya gitu. Jadi buat teman-teman, jalan. Karena ekonomi, ada yang bilang ekonomi kerakyatan ya, dimulai dari dapur sendiri. Ekonomi kerakyatan paling bagus. Emang benar sih, impactnya itu nggak besar terhadap ekonomi kerakyatan ini, kayak UMKM nggak besar impactnya. Kena krisis ini nggak besar, tetap goyang tapi nggak besar gitu. Karena sangat, manajemennya itu simpel, nggak high cost manajemennya mereka. Halo Om Taruna Cirebon, wah ganteng lah, masa cantik om, kan cowok ya kan gitu. Jadi jangan sampai mikir yang terlalu jauh dulu, jangan terlalu jauh mikirnya. Mikir yang paling gampangnya, buka aja point of view kita buka pola pikir kita akan berbeda, nggak seperti yang umum gitu. Kayak saya contoh, misalkan ada temen yang, om gue mau buka usaha nih, gue selalu bilang gampang aja sih ya, kalau buka tinggal buka, gue gituin aja. Ntar dia bingung sendiri. Ya karena itu tadi, basicnya mereka ya start di UMKM, dasarnya sama semua, klasik kok, klasik banget udah gitu. Dan ya udah, jangan kita berkecil hati start dari UMKM. Gue dulu mulai 12 tahun lalu 300.000 rupiah bro, kalau pengen tahu semua ini kawan-kawan. 300.000 rupiah modal gue dulu 12 tahun lalu, dan gue nggak punya motor. Itu gue jalan aja, naik angkot sales apaan aja, yang penting positif. Nggak ada lagi yang namanya aneh-aneh ya dalam usaha gitu. Jadi santai, selalu optimis, selalu kita konsistensi, dedikasi tinggi terhadap apa yang kita lakukan, bersyukur, ya kan? Tuhan udah kasih yang terbaik setiap harinya buat kita. Udah gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Kalau memang belum waktunya punya karyawan, nggak usah pakai karyawan. Karena ntar, wah, udah ada untung masih dibilang, waduh, nggak nutup nih, masih rugi nih. Padahal udah ada untungnya masih bilang rugi. Itu kan suatu hal yang nggak masuk akal. You dagang satu porsi pun you sudah dapat untung. Yang rugi itu karena bebannya terlalu besar, beban usahanya. Ya kalau bahasa kerennya itu OPEX, APEX, CAPEX, apalah itu. Ribet ngobrol itu. UMKM itu nggak butuh obrolan itu. UMKM itu butuhnya solusi tepat, eksekusi tepat. Solusi tepat itu apa? Ketika mereka punya kendala, jangan cuma teori, kasih eksekusinya seperti apa, gitu. Banyak di sini, banyak saya ketemu banyak UMKM kendalanya standar. Mereka kadang-kadang itu tadi, basicnya fanatik, atau mereka terlalu mengidolakan sebuah brand atau orang. Akhirnya mereka nggak berkembang. Ketika butter merek A habis, mereka nggak bisa ganti. Ya itu tadi, mereka nggak kuasain itu, mereka nggak belajar dari apa yang mereka lakukan setiap harinya gitu. Karena ada namanya nanti masa-masa paceklik, nggak ada bahan bakunya, nggak ada gitu. Dan ingat juga UMKM ini saya bicara produksi kuliner ya, karena ada juga UMKM yang mereka produksi raw material, mereka bikin tepung, mereka bikin kusen atau apalah, adalah itu raw materialnya. Jadi
mungkin ini live saya nggak bisa lama-lama, handphone saya juga udah mau habis baterainya. Untuk UMKM Bang Sony yang di Bandung sana, tetap semangat, nggak ada yang nggak mungkin. Selama kita terus bersyukur, selama kita terus mau berusaha yang terbaik, dan selalu mengedepankan bahwa usaha ini adalah salah satu bagian dari ibadah kita di dunia nih, ya kan? Karena jangan sampai kita terlalu memikirkan dunia. Karena saya pribadi, maaf, saya Muslim, jadi gitu. Jadi dunia kan tempat main-main, tempat bercanda, sebentar doang. Gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan yang sebentar ini sia-sia, gitu, ya. Untuk UMKM tetap semangat. Untuk bahasan yang lebih dalamnya lagi, karena ini nggak ada yang nanya. Kalau ada yang nanya pasti saya akan jawab kendala-kendalanya apa, atau kemungkinan sudah saya sebutin semuanya kendala-kendala yang dialamin sama UMKM. Dan setiap usaha tuh punya DNA. Jangan pernah hianatin usaha sendiri ya. Kalau memang biasakan nih, kalau saya pribadi, kalau malam ini suka introspeksi, apa yang udah saya lakuin tiap hari dari pagi sampai sore. Pas saya mau istirahat, saya introspeksi. Kalau ada saya salah sama Allah, saya minta maaf sama Allah, gitu. Jadi kalau saya ada salah sama orang, kalau orangnya datang lagi ke toko saya minta maaf, atau saya akan berikan servis yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu aja ya dari saya. Next, kalau saya online lagi atau live lagi, tanya-tanya ini tentang UMKM secara umumnya seperti itu. Detil-detilnya japri saya boleh, tanya-tanya boleh, datang ke toko boleh. Tapi kalau datang ke toko nanti saya lagi dagang juga, ngelainin tamu, nggak enak juga, ya kan. Nomor saya tetap masih di 0856 717 5189. Tanya-tanya di sana nggak masalah. Kalau jawab agak lama berarti saya lagi ada kesibukan lain, mungkin lagi bikin kopi, atau lagi ngelainin customer di toko, atau lagi servis mesin, ya namanya juga kuli. Apaan aja dikerjain yang penting halal. Dan selalu positif ya. Awali dengan bismillah untuk yang muslim, akhiri dengan alhamdulillah. Oke, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti live berikutnya.